Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dengan penyajian data menggunakan piktogram atau lambang. Jadi, suatu cara untuk menampilkan besar data menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Nah, misalkan di sini ada tingkat pendidikan nih dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian misalkan ada datanya nih, bahwa yang tingkat pendidikannya TK itu ada 800 orang. Nah, karena datanya 800 orang, bisa kita sajikan dengan piktogram atau dengan menggunakan lambang orang. Nah, dengan syarat di sini ada satu gambar orang mewakili 200 orang. Berarti kalau misalkan satu gambar orang mewakili 200 orang, karena tadi datanya 800, berarti kita perlu menggunakan 4 orang di sini atau 4 lambang orang gitu ya. Kalau misalkan SD total datanya itu ada 1600 jumlahnya. Nah, karena satu gambar orang mewakili 200 orang, maka kita perlu ada 8 gambar orang di sini gitu. Kalau misalkan mau baca data jadi yang diketahui penyajian datanya, kemudian kita mencari ada berapa jumlahnya. Nah, misalkan di sini SMP, kita hitung orangnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, satu gambar tadi mewakili 200. Berarti kalau 6 kali 200, 1200. Nah, di sini ada gambar setengah nih artinya. Setengah orang, berarti setengah dari 200. Jadi 1200 ditambah 100. Nah, untuk tingkat pendidikan SMP berarti jumlahnya adalah 1300 gitu. Bisa ya? Coba contoh berikutnya. Di sini ada data jumlah mobil pada suatu daerah. Ya, misalkan tahun 2014 sebanyak 5000 mobil. 2015 ada 6.500 mobil. Kemudian kita mau sajikan data tersebut dengan menggunakan piktogram. Nah, kita bisa membuat keterangan bahwa satu gambar mobil akan mewakili 1000 mobil. Nah, karena datanya 2014 itu ada 5000 mobil, maka kita cukup kasih lambang dengan 5 mobil. Kalau yang 2015 6.500, berarti kita perlu 6 mobil dan setengah ya. Jadi 6.500 mobil dibacanya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke penyajian data menggunakan diagram. Nah, diagram yang kita bahas di sini adalah diagram batang ya. Jadi diagramnya nanti berbentuk batang-batang. Tiap batang lebarnya sama. Sedangkan tinggi batang menyatakan frekuensi, letak batang yang satu dengan yang lain dibuat terpisah. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada diagram batang tentang data penjualan buku. Sumbu horizontal menunjukkan jenis kategori. Yang horizontal nih yang ini ya. Jadi di sini kategorinya adalah hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi yang ke atas ke sini nih. Frekuensi itu banyaknya buku kalau di sini ya. Nah, di sini kita buat frekuensinya itu berupa kelipatan ya. Di sini dibuat kelipatan 10, berarti kita mulai dari 0, kemudian 10, 20, 30, dan seterusnya sampai 70 gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang kita bahas di sini adalah
yang menggunakan diagram batang ya. Misalkan di sini perhatikan diagram batang berikut ini. Kita pakai data yang tadi tentang data penjualan buku. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Tentukan jumlah buku yang terjual pada hari Senin dan Jumat. Berarti kita cukup melihat bagian hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin kita cek nih. Nah, berarti ini 20 ya. Banyak buku yang terjual di hari Senin ada 20. Kalau hari Jumat kita cari dulu hari Jumat yang ini, berarti totalnya adalah 30. Kita jumlahkan 20 ditambah 30, hasilnya 50 buku. Yang poin B, tentukan jumlah buku yang terjual selama 5 hari. Nah, berarti kalau 5 hari disebutin satu-satu ya dari Senin. Dari Senin itu kita punya berapa totalnya nih? 20 ya. Berarti 20 ditambah Selasanya. Kita cek nih. Diagram batang kita tarik garis lurus ya ke bagian frekuensi. Ketemu 50 itu untuk Selasa. Rabunya itu 40 ditambah Kamis 70 ditambah yang hari Jumat totalnya 30. Berarti kita jumlahkan semuanya nih. 20 tambah 50 tambah 40 tambah 70 tambah 30. Hasilnya nanti ketemu 210 buku. Oke. Yang terakhir, tentukan selisih buku yang terjual pada hari Rabu dan Kamis. Karena yang ditanya selisih berarti pengurangan ya. Dari jumlah terbesar kita kurangi dengan jumlah yang terkecil. Kita cek Rabu. Rabu itu 40 buku. Kamis itu 70 buku. Berarti kalau mau mencari selisih 70 dikurang 40. Hasilnya 30 buku. Oke, bisa ya? Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.